Murong Yu, yang sedang berjalan menuju Jedi Lei Yin, tidak tahu bahwa karena ia telah membunuh Linan, keributan telah terjadi di dalam Sekte Matahari saat itu. Ketika slip giok jiwa Linan hancur, seluruh tetua Sekte Matahari terkejut. Linan dan murid-muridnya biasanya arogan dan mendominasi, dan Matahari mengajarkan banyak orang bahwa mereka tidak bahagia. Aku bahkan tidak sabar menunggu mereka mati. Tapi kupikir begitu, tetapi tidak ada yang berani benar-benar mewujudkan ide ini. Tidak ada alasan lain, karena Linan memiliki ayah yang baik, Li Jiang, tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari. Di Sekte Matahari, ada orang-orang kuat dari peringkat ke-9 alam keberuntungan. Namun kedua tangan dihitung, kecuali pemimpin Sekte Matahari, hanya ada beberapa orang. Kemudian, tetua tingkat 8 adalah yang paling kuat. Selain itu, tidak banyak tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari. Setiap tetua adalah orang dengan kekuatan nyata, mengendalikan kekuatan yang sangat besar. Li Jiang adalah tetua tingkat 8 seperti itu. Lagi pula, Li Jiang dan Li Nan adalah ayah dan anak, mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka semua bajingan, namun, sebagai tetua tingkat 8 Sekte Matahari, kekuatan dan wibawa Li Jiang sudah berada di puncak Sekte Matahari, jadi dia belum berbuat banyak dalam beberapa tahun terakhir. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku berlatih untuk menyerang alam yang lebih tinggi. Li Nan sudah mati, dia belum meninggalkan Sekte Matahari selama beberapa hari. Bagaimana mungkin dia mati? Sekte Matahari sudah mendidih saat ini, karena Li Nan sudah mati. Di Sekte Matahari, siapa di antara kita yang tidak tahu latar belakang Li Nan? Siapa yang berani menyentuhnya? Bahkan tetua tingkat 8 lainnya tidak akan membunuh Li Nan. Lagi pula, dia adalah putra Li Jiang sendiri. Tapi jika bukan putra kita, lalu siapa yang berani membunuh Li Nan di bawah hidung guru matahari kita? Mungkinkah Tai Yin yang mengajari mereka? Seorang tetua berkata dengan suara berat. Tetua lainnya mengangguk, dan segera mereka mengaitkan kematian Li Nan dengan Sekte Tai Yin atau Sekte Yang Yan. Hanya orang-orang ini yang berani melawan Sekte Matahari, mereka yang berani membunuh orang-orang Sekte Matahari. Kalau tidak, siapa yang berani membunuh orang-orang Sekte Matahari di bawah bayang-bayang Sekte Matahari? Bahkan jika kekuatannya lebih kuat dari Li Nan, dia tidak berani melakukan apapun. Adapun Murong Yu, itu lelucon, bahkan jika Li Nan berdiri di sana dan dibunuh oleh Murong Yu, tidak ada yang mengira bahwa Murong Yu dapat membunuh Li Nan. Lagi pula, tidak ada yang tahu hubungan antara Li Nan dan Murong Yu. Periksa, kau harus memeriksa ini. Jika Tai Yin yang mengajari mereka, kita harus memeriksanya dengan saksama. Sekte Matahari terguncang dan mulai menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tentu saja, semua orang yang melakukan penyelidikan adalah anggota garis keturunan Li Jiang atau para tetua yang ingin menyenangkan Li Jiang. Adapun faksi lain, mereka tentu saja senang melihatnya. Tidak ada yang menyelidiki sama sekali. Tentu saja, jika mereka benar-benar diketahui berada di tangan Sekte Tai Yin atau Sekte Yang Yan, mereka tetap akan terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, semua orang adalah Sekte Matahari dan dapat bertarung secara internal, tetapi mereka tidak boleh membiarkan kekuatan lain menguasai mereka. Pada saat yang sama ketika terjadi keributan di Sekte Matahari, Murong Yu berjalan menuju Lei Yin Jedi dengan santai. Dalam perjalanan, Murong Yu mulai berlatih Biluo Zen Lei Gong. Teknik ini sangat kuat, dan kekuatan Murong Yu saat ini cukup bagus, tetapi ia hanya bisa berlatih sambaran petir jenis pertama. Selain itu, ini karena Murong Yu secara alami lebih dekat dengan Thunder and Lightning Wang Xianxia. Ketika ia berada di dunia fana, Murong Yu terus-menerus menderita perawatan khusus dari malapetaka. Setiap kali ia menerobos suatu alam, ia akan mengantar malapetaka. Proses ini berlanjut hingga ke alam suci. Hanya saja, ketika ia menerobos reinkarnasi dan memasuki alam reinkarnasi, tampaknya tidak ada bencana. Terlebih lagi, Murong Yu belum pernah mendengar bahwa terobosan alam setelah reinkarnasi akan membawa bencana besar. Sepertinya kesengsaraan surgawi hanya akan terjadi di alam suci, bukan? Namun, serangan petir tetaplah serangan yang paling dahsyat, bahkan lebih mengerikan daripada serangan api. Hanya setelah berhasil menguasai jurus Biluo True Thunder Kung Fu tingkat pertama, ia menemukan bahwa kekuatan serangan petir langit sangat mengerikan. Di alam suci yang sama, jika ia disambar petir langit, ia harus mengelupas kulitnya meskipun tidak mati. Serangan petir dan petir juga memiliki efek melumpuhkan. Sekali lumpuh, 1/10 detik saja sudah cukup bagi lawan untuk membunuhnya ribuan kali. Di waktu berikutnya, Murong Yu melihat gerakan besar dari Sekte Matahari. Ia menangkap dan membunuh pembunuh Li Nan dengan telak. Hanya dalam semalam, berita terbunuhnya Li Nan menyebar di wilayah pengaruh Sekte Matahari. Orang tua Li Nan sebenarnya adalah tetua tingkat 8 yang diajar oleh Sekte Matahari. Mendengar kabar tersebut, Murong Yu sangat terguncang. Pikiran pertamanya langsung tertuju pada, jangan kembali ke Sekte Matahari untuk mengajar setelah ini. Kaburlah sejauh mungkin, atau bergabunglah dengan Sekte Tai Yin. Auzu.com. Bukan karena Murong Yu rakus akan hidup dan takut mati, tetapi para tetua tingkat 8 itu benar-benar menakutkan. Ada dua perbedaan besar dengan Murong Yu. Yang terpenting adalah pihak lawan adalah petinggi mutlak Sekte Matahari, dan dia hanyalah murid luar Sekte Matahari.
Terlepas dari status, atau kekuatan, Murong Yu tidak bisa bertarung. Namun, Murong Yu segera melupakan ide absurd itu. Jangankan apakah Li Jiang tahu bahwa Li Nan dibunuh oleh Li Nan. Bagaimana jika Anda tahu, semakin kuat musuh, semakin besar tekanan pada Murong Yu. Hanya ketika ada tekanan, ada motivasi. Jika tidak, Murong Yu tidak memiliki rasa urgensi sama sekali dengan menjalani kehidupan yang mudah. Tanpa rasa urgensi, kecepatan peningkatan kekuatan secara alami melambat. Dengan gunung seperti Li Jiang yang menekan di atas kepalanya, Murong Yu tidak ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Jika tidak, bukankah dia takut ditampar sampai mati oleh Li Jiang? Selain itu, yang membuat Murong Yu sedikit lega adalah Li Jiang masih berlatih retret, dan dia mungkin tidak tahu tentang pembunuhan Li Nan. Itu juga memberi Murong Yu waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, jika Murong Yu berhasil menangkap peri petir kali ini, dia dapat menyembah sesepuh tingkat 8 lainnya. Dengan cara ini, bahkan jika Li Jiang tahu bahwa Li Nan yang membunuhnya, dia tidak berani menyerang secara langsung. Selama Li Jiang tidak mengambil tindakan sendiri, Murong Yu tidak akan takut sama sekali. Bahkan orang-orang itu telah menjadi batu loncatan bagi Murong Yu. Namun, setelah memikirkannya seperti ini, ternyata masih ada sedikit kekhawatiran pada diri sendiri. Dengan cara ini, akhirnya Murong Yu datang ke Lei Yin Jadi dengan suasana hati yang gugup. Namun, ketika ia tiba di Lei Yin Jadi, ia ketakutan. Biksu, banyak biksu di seluruh pegunungan. Beberapa orang mengenakan kostum murid Sekte Matahari. Mereka seharusnya murid Sekte Matahari. Dan lebih banyak lagi yang bukan murid Sekte Matahari. Mungkinkah orang-orang ini semua di sini untuk menangkap peri petir? Wajah Murong Yu sedikit muram. Bukan karena terlalu banyak orang, tetapi banyak dari orang-orang ini bahkan berada di tingkat keberuntungan. Ada orang-orang di tingkat keberuntungan pertama, kedua, bahkan ketiga dan keempat. Apakah semua orang ini ingin menangkap peri petir? Jangankan ada atau tidaknya peri petir, sekalipun ada, mereka tak akan mendapatkan janji dari tetua tingkat 8 Sekte Matahari. Namun, Murong Yu segera menyadari apa yang sedang terjadi. Bukan semua orang ini datang karena peri petir. Tujuan mereka adalah rumah gua di Lei Yin Jadi. Menurut legenda, terdapat sebuah gua di kedalaman Lei Yin Jadi. Gua itu merupakan kekuatan besar yang melampaui alam ciptaan sejak lama. Kemudian, entah mengapa, kekuatan besar itu tiba-tiba mati, lalu ia tinggal di guanya. Namun, untuk waktu yang lama, rumah guanya tersegel, dan tak seorang pun tahu di mana letaknya. Namun, belum lama ini, kabar beredar, dan baru-baru ini, gua kuat itu akan muncul. Benarkah ini hanya kebetulan? Misi peri petir baru saja dirilis di sana, dan di sini ada rumah gua kekuatan primordial. Samar-samar, Murong Yu merasa ada yang tidak beres. Jika memang ada rumah gua dengan orang kuat di luar alam penciptaan, mengapa kau tidak melihat orang kuat dengan tingkat penciptaan yang lebih tinggi? Jika begitu, aku khawatir pemimpin Sekte Matahari akan membunuhnya, kan? Lagi pula, siapa yang tidak ingin mencapai alam keberuntungan? Banyak orang berpikir bahwa alam keberuntungan adalah akhir dari kultivasi. Namun, Murong Yu yakin masih ada alam lain. Meskipun tidak yakin dengan alam lain, setidaknya ada satu penguasa kekacauan. Apakah ini konspirasi? Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Murong Yu. Namun, ia segera menyangkalnya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak konspirasi di dunia ini? Lagi pula, setiap kali bertemu dengannya, pasti ada konspirasi. Kekuatan petir jadi Lei Yin jauh lebih mengerikan daripada pegunungan Xuanlei. Oleh karena itu, para kultivator cilik di bawah alam cahaya kosmik sama sekali tidak berani mendekat. Hal ini membuat banyak murid luar Sekte Matahari yang datang ke sini setelah melewati semua kesulitan menghela napas dan tampak enggan. Terlebih lagi, bahkan jika pembangkit tenaga listrik alam cahaya kosmik masuk, ada banyak bahaya. Oleh karena itu, Murong Yu hanya melihat orang-orang di seluruh pegunungan, dan orang-orang ini takut untuk masuk. Namun nyatanya, cukup banyak orang yang telah memasuki Lei Yin Jadi. Tanpa ragu, ia membentangkan tubuhnya dan hendak menyerbu masuk menuju Lei Yin Jadi. Namun, sebelum ia sempat masuk, ia sudah dihadang oleh sesosok. Wajah Murong Yu muram, dan ketika ia hendak berbicara, pihak lain terlebih dahulu berkata, "Aku bilang, saudara ini, apakah kau akan mati?" Guntur dan kilat Lei Yin Jadi sangat mengerikan, di bawah alam semesta cahaya. Orang-orang akan mati jika mereka masuk. Aku sarankan kau untuk tidak masuk. Murong Yu terkejut, orang ini menghentikannya karena ini. Jadi ia menoleh. Melihat seorang pemuda tampan yang menghentikannya, ia menatap Murong Yu dengan tatapan khawatir. Aku tidak akan memburu kematian. Aku berlatih teknik sistem guntur, jadi aku punya kekebalan tertentu terhadap guntur dan kilat. Lagi pula, aku tidak akan terlalu jauh ke dalam jadi guntur, kata Murong Yu sambil tersenyum. Pihak lain bersikap baik, dan dia tidak menganggapnya dingin. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, kau tidak tahu kengerian jadi guntur ini. Dia bukan jadi guntur biasa. Kengerian di sini bukan hanya guntur dan kilat, tetapi juga serangan guntur. Hei, bahkan yang terkuat di alam semesta pun diserang. Jika kau terkena, kau akan jadi idiot, dan kau akan mati di jadi guntur pada akhirnya.
Setelah mengatakan ini, pemuda itu menatap Murong Yu dengan tatapan tenang, seolah-olah ia merasa bahwa setelah mengucapkan kata-kata itu, ia tidak akan masuk. Aku punya pertanyaan untukmu. Pemuda itu mengangguk pelan. Apakah karena semua orang yang ingin memasuki jadi Lei Yin akan dihalangi olehmu, lalu kau akan membujukmu untuk tidak masuk? Apakah kau khawatir mereka akan mati di dalamnya, atau adakah konspirasi? Pemuda itu menatap Murong Yu dengan tatapan tenang, dan berkata dengan tegas, aku sama sekali tidak punya konspirasi. Alasan aku membujukmu bukan untuk kebaikanmu. Aku hanya tidak ingin menambah keluhanmu. Jika kau tidak percaya padaku, kau boleh masuk, dan aku tidak akan menghentikanmu lagi. Sebelum suara itu berakhir, pemuda itu sudah berbalik, tidak lagi menghalangi Murong Yu. Namun, ia masih menatap Murong Yu dengan tatapan tenang dan percaya diri. Ia merasa bahwa Murong Yu tidak akan pernah memasuki jadi Lei Yin lagi. Namun, tepat setelah ia minggir, sekuntum bunga muncul di hadapannya. Detik berikutnya, Murong Yu menghilang. Pemuda itu terkejut dan berbalik, tepat saat ia melihat sosok Murong Yu menghilang di tengah guntur dan kilat. Pemuda itu tiba-tiba menjadi berantakan tertiup angin. Setelah memasuki tandar, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Berdasarkan kemampuannya melihat orang, ia merasa pemuda itu seharusnya tidak berkomplot. Ia hanya membujuk orang lain untuk tidak masuk. Orang baik, orang-orang seperti itu pada dasarnya sudah mati di dunia. Pemuda ini, Murong Yu menggelengkan kepalanya dan mengabaikan pemuda itu. Lagi pula, ini hanya pertemuan, setiap orang punya cara hidupnya sendiri. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara seperti drum besar tiba-tiba muncul entah dari mana, lalu langsung masuk ke telinga Murong Yu dan langsung menuju jiwanya. Bola jiwa Murong Yu langsung bereaksi, bola jiwa itu sedikit bergetar, dan suara drum yang memasuki jiwanya hancur berkeping-keping. Namun, wajah Murong Yu masih menunjukkan keterkejutan. Meskipun bola jiwa menghancurkan guntur tepat waktu, jiwanya masih terasa pusing. Meskipun sangat ringan, harus diketahui bahwa dia adalah seorang biksu jiwa, dan jiwanya telah mencapai puncak alam reinkarnasi. Murong Yu percaya bahwa bahkan jika bola jiwa tidak bereaksi, itu akan menghancurkan suara guntur. Tetapi suara guntur itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Paling-paling, pusingnya lebih serius. Tetapi inilah masalahnya, dia adalah seorang biksu jiwa, dan jiwanya telah mencapai puncak tahap reinkarnasi, jadi bagaimana dengan yang lain? Bukankah jiwanya akan hancur begitu masuk ke sini? Pada saat ini, Murong Yu akhirnya tahu mengapa begitu banyak orang berkerumun di luar dan tidak masuk. Suara guntur ini sungguh mengerikan. Seperti yang dikatakan pemuda itu, jiwa akan hancur tepat di bawah alam semesta cahaya. Lalu mengapa Yu Guangjing terkejut seperti orang idiot? Murong Yu masih tidak mengerti. Namun, yang mengejutkannya adalah ia tidak mengalami serangan guntur kedua tepat setelah guntur itu. Sepertinya serangan guntur itu hilang. Namun, Murong Yu yakin itu mustahil. Jika demikian, banyak orang telah masuk. Lalu, ada kemungkinan lain bahwa serangan guntur di sini tidak terus-menerus, melainkan terputus-putus. Agak sulit, Murong Yu tersenyum tipis, dan ia ingin pergi. Ia ingin memperbaiki manik guntur misterius itu, tentu saja tidak mungkin ada di sini. Kalau tidak, akan mudah ditemukan. Namun ketika Murong Yu ingin pergi, sesosok telah bergegas dari belakang. Jika itu orang lain, Murong Yu bahkan tidak peduli. Namun orang yang bergegas masuk ternyata adalah pemuda yang menghentikan Murong Yu sebelumnya. Oh, saudaraku, kau belum masuk terlalu dalam. Kalau begitu cepatlah keluar, Lei Yin di sini benar-benar mengerikan. Setelah pemuda itu masuk, ia bergegas menghampiri dengan penuh semangat setelah melihat Murong Yu. Hal ini membuat Murong Yu terdiam, kau datang dalam perjalanan khusus untuk membujukku keluar. Kalau begitu, kau bisa menyerah saja. Setelah itu, Murong Yu melangkah maju dan mengabaikan pemuda itu. Namun, yang membuatnya terdiam adalah pemuda itu mengikutinya lagi. Apa kau tidak takut mati? Tanya Murong Yu dalam hati. Pemuda itu mengangguk cepat, tetapi kemudian berkata lagi, meskipun aku takut mati, untuk apa aku melihatmu mati? Kupikir, kami langsung jatuh cinta padamu begitu melihatmu. Sebagai teman, bagaimana mungkin kau dikirim ke kematian? Jadi, aku harus berada di sisimu untuk melindungimu. Auzu.com melihat pemuda yang saleh itu, Murong Yu terdiam. Apa kau tidak mencoba membunuh seseorang untuk mendapatkan harta karun? Tanya Murong Yu dalam hati lagi. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, dan raut wajahnya yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Saudaraku, kau salah. Bagaimana mungkin aku, Dongfang Haoren, menjadi orang seperti itu? Di dunia Flying Wolf Star, siapa yang tidak mengenalku? Dongfang Haoren, orang yang baik, berkarakter baik, berbakat, dan ahli dalam segala hal. Bertemanlah denganku, kau tidak akan pernah tertipu. Embusan angin, keluarga Dongfang adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di tata surya, kecuali Sekte Matahari dan Sekte Taiyin. Bintang Serigala Terbang adalah markas besar keluarga Dongfang. Justru karena itulah, Murong Yu menduga Dongfang Haoren berasal dari keluarga Dongfang dan merupakan murid keluarga Dongfang.
Yang membuatnya merasa aneh adalah keluarga Dongfang dan Sekte Yang Yan benar-benar berada di dua kutub yang berbeda, dan selalu ada gesekan di antara kedua kekuatan tersebut. Apa yang ingin ia lakukan di dalam lingkup Sekte Yang Yan? Apakah kau mencari asap? Dongfang Haoren langsung mengangguk dan mengakui identitasnya. Namun, wajahnya muram dan getir. Orang seperti ini seharusnya tidak cocok di keluarga Dongfang, kan? Pikir Murong Yu. Ia adalah murid lain dari keluarga besar yang sedang terpuruk. Sejujurnya, aku di sini untuk menyelesaikan misi sebuah keluarga. Jika aku tidak bisa menyelesaikan misi ini, aku akan dikeluarkan dari klan atau bahkan dilenyapkan. Tapi misi ini hampir mustahil untuk diselesaikan. Dongfang Haoren sedikit putus asa. Melihat barang-barang ini, sepertinya tidak palsu, dan Murong Yu teringat murid baru yang diterimanya. Dimanipulasi oleh Ye Tian, ia menerima misi yang mustahil. Bukankah sama halnya dengan murid baru ini? Kau dijebak, kan? Dengan kualifikasimu, kau bisa meninggalkan keluarga Dongfang sepenuhnya. Bukannya mustahil untuk berkultivasi ke alam keberuntungan atau bahkan melampaui alam keberuntungan di masa depan. Kau tidak perlu mengorbankan nyawamu untuk tugas ini, kata Murong Yu ringan. Dongfang Haoren menggelengkan kepalanya, kau tidak mengerti, aku harus melakukan tugas ini, dan aku harus menyelesaikannya. Sejujurnya, aku sudah memutuskan untuk masuk setelah melihatmu. Kau adalah orang pertama setelah aku melihat begitu banyak orang. Masuklah tanpa ragu. Orang lain, bahkan biksu di alam keberuntungan, akan ragu setelah mereka keluar, dan kau tidak ragu sedikitpun. Jadi kau menjadi begitu berani. Lalu masuk, tanya Murong Yu tak bisa berkata-kata. Alasan mengapa dia tidak ragu sama sekali adalah karena dia sama sekali tidak takut pada Jedi Lei Yin. Setidaknya, dia tidak dalam bahaya di luar Jedi Lei Yin. Terlebih lagi, dia harus masuk jauh ke dalam Jedi Lei Yin untuk memperbaiki Xuan Leizu. Kau yakin? Dongfang Haoren menggelengkan kepalanya, ayahku mewariskan atribut guntur dan kilat dari elemen alam keberuntungan. Masih mungkin untuk menyelamatkan hidupku. Jika tidak, aku tentu tidak akan mati. Katanya, Dongfang Haoren tertawa, wajahnya yang tenang kembali di papan tulis. Oke, ayo kita berpetualang bersama. Murong Yu tertawa, berbalik, dan pergi. Entah karena pengalaman Dongfang Haoren sangat mirip dengannya, dan karena penyakit yang sama, ia tetap merasa Dongfang Haoren tidak akan salah. Namun, Murong Yu tidak menolak orang ini, melainkan berinisiatif untuk mengundangnya masuk. Di kemudian hari, Murong Yu juga memberitahu Dongfang Haoren tentang identitasnya. Namun, aura dewa dan jiwanya tidak pulih. Hal itu hanya akan merugikan Dongfang Haoren, bukan kebaikan. Selain itu, Murong Yu juga mengetahui misi Dongfang Haoren dan menemukan drum Lei Yin dari Lei Yin Jedi, sehingga Dongfang Haoren bisa menjadi murid inti keluarga Dongfang. Murid inti keluarga Dongfang sama dengan murid inti Sekte Matahari. Namun, status mereka lebih tinggi dan kekuatan mereka lebih besar. Situasi Dongfang Haoren di keluarga Dongfang bahkan lebih berbahaya daripada yang dibayangkan oleh Murong Yu. Jika Dongfang Haoren tidak dapat menyelesaikan misi ini, niscaya ia akan mati. Awalnya, ia enggan menerima tugas itu. Namun, jika ia tidak bisa menjadi murid inti keluarga Dongfang, ia akan tampak tidak berarti di keluarga Dongfang, dan itu akan mudah dilenyapkan oleh musuh-musuhnya. Setelah menjadi murid inti, musuh-musuhnya akan berhati-hati dan tidak berani bertindak terang-terangan. Namun, masih ada krisis. Kekuatan adalah cara terpenting untuk menyelamatkan hidup. Selama Dongfang Haoren menjadi penatua dan penatua senior, siapa yang berani menggerakkannya? Namun, dengan perlakuan Dongfang Haoren sebelumnya di keluarga Dongfang, sumber daya yang buruk itu tidak dapat meningkatkan kekuatannya banyak. Bahkan jika bakatnya melawan langit. Oleh karena itu, Dongfang Haoren saat ini dapat mencapai tingkat pertama alam semesta. Menurut dugaan Murong Yu, bahkan jika kualifikasi Dongfang Haoren tidak sebaik Zhao Ziqing dan yang lainnya, itu pasti tidak jauh lebih buruk. Perlu dicatat bahwa meskipun Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak memenuhi syarat seperti Murong Yu, mereka juga jenius top. Jika Dongfang Haoren adalah murid yang dibina oleh keluarga timur, bahkan jika itu belum mencapai ranah keberuntungan saat ini, itu pasti telah mencapai titik setengah langkah keberuntungan. Tetapi produk ini hanya Yu Guangjing. Orang bisa membayangkan betapa buruknya hal ini. Ini adalah kekacauan yang buruk, itu masih orang baik yang bingung, dan itu masih sangat optimis. Mentalitas orang ini penuh dengan energi positif. Namun, Murong Yu juga memiliki beberapa masalah dengan Dongfang Haoren. Karena drum guntur hanya legenda, masih menjadi pertanyaan apakah ada. Misinya bahkan lebih curang daripada misi Murong Yu untuk murid pemula. Tetapi itulah yang terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki dukungan. Bahkan jika itu adalah tugas yang mustahil, itu tidak bisa menjadi tugas yang dapat dipikul Dongfang Haoren, dan itu harus diselesaikan. Karakter ini lemah. Dong dong dong. Saat berbicara, serangan guntur kedua datang lagi. Saat Lei Yin menyerang, tubuh Dongfang Haoren sedikit gemetar, dan cahaya listrik keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya di dalamnya. Pada saat yang sama, aliran cahaya keluar dari tubuhnya, dan akhirnya membentuk elemen berbentuk menara, yang muncul di atas kepalanya. Ini adalah menara kecil 3 lantai, ungu di seluruh, memancarkan cahaya guntur ungu.
Seharusnya itu adalah apa yang dikatakan Dong Fang Haoren bahwa ayahnya telah meninggalkannya dengan artefak elemen guntur di tingkat alam keberuntungan. Begitu perangkat juara menara ini muncul, Dong Fang Haoren diselimuti di dalamnya. Meskipun Lei Yin menyerang, Dong Fang Haoren hanya linglung, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Tidak ada kerusakan sama sekali. Setidaknya tidak di permukaan. Pada saat yang sama, Dong Fang Haoren menatap Murong Yu. Pada pandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah diserang oleh Thunder Yin, Murong Yu berdiri terpaku, tak bergerak, dan ekspresi wajahnya datar. Apakah karena Lei Yin telah melenyapkan kesadarannya? Dong Fang Haoren memikirkan hal ini, lalu ia ingin mengulurkan tangan besarnya untuk menjabat tangan Murong Yu. Namun akhirnya, tangannya yang besar itu terhenti di tengah jalan. Bagaimana jika Murong Yu melawan Lei Yin, dan bagaimana jika tindakannya membuat Murong Yu gagal? Karena itu, Dong Fang Haoren memutuskan untuk menunggu Murong Yu bangun sendiri. Jika ia tidak bisa bangun, mustahil. Kesadarannya akan dihapus oleh Lei Yin. Jadi, apa yang sedang dilakukan Murong Yu sekarang? Apakah benar-benar seperti yang dipikirkan Dong Fang Haoren? Tentu saja tidak, meskipun serangan guntur kali ini sedikit lebih kuat daripada yang pertama. Namun, dalam hal kekuatan jiwanya, ia masih belum bisa melukainya. Namun, kali ini, Murong Yu sengaja membiarkan serangan guntur mengenai jiwanya. Saat itu, ia terkejut mendapati bahwa setelah Lei Yin mengalir ke dalam jiwanya, ia gemetar hebat. Setelah kekuatan kejut itu mengenai kesadaran Murong Yu, kesadarannya pun lenyap. Ternyata memang begitu, Lei Yin tidak akan langsung melenyapkan jiwa dan raga, atau bahkan melukai raga sama sekali. Ia hanya melenyapkan kesadaran seseorang. Tapi jika ia kehilangan kesadarannya, bagaimana ia bisa menahan serangan petir di sekitarnya? Aku akan dihujani petir sebentar lagi. Tanya Murong Yu, bagaimana mungkin Dong Fang Haoren bisa mengatakan bahwa orang-orang di alam Yuguang akan dihujani petir dan menjadi idiot. Begitulah, setelah memahami metode serangan Lei Yin, bola jiwanya bergetar sedikit, menghancurkan serangan petir. Kesadarannya yang terhapus pun menjadi tidak berarti, dan ia pun segera pulih, jadi dia terbangun. Sebenarnya, Murong Yu tidak benar-benar linglung. Meskipun ia sedang mempelajari Lei Yin, tubuhnya sebenarnya normal. Penampilannya hanya berpura-pura menunjukkan Dong Fang Haoren. Di saat yang sama, ia juga punya ide untuk menguji Dong Fang Haoren. Namun, Dong Fang Haoren tidak mengecewakannya. Berani dan berhati-hati, dan tidak mencari keuntungan atau membunuhnya. Teman ini layak mendapatkan persahabatan yang mendalam. Tentu saja, sebelumnya, menurut Murong Yu, Dong Fang Haoren cukup baik. Lagi pula, dengan kemampuannya saat ini dalam memandang orang, ia biasanya tidak akan salah. Terutama ketika wilayahnya tidak jauh berbeda. Murong Yu, apa yang terjadi barusan? Apakah kau benar-benar mampu menahan serangan Lei Yin? Dong Fang Haoren bertanya dengan cepat ketika Murong Yu terbangun, matanya dipenuhi kekhawatiran. Murong Yu menggelengkan kepalanya, lihat *book.net, yang terbaru, tidak apa-apa, itu hanya trik yang tidak disengaja. Mari kita lanjutkan. Sambil berbicara, ia hendak melangkah keluar. Namun, Dong Fang Haoren sudah berdiri di depannya. Kurasa kita harus keluar, ini hanyalah pinggiran jedi petir. Frekuensi serangan petirnya rendah dan kekuatannya lemah. Namun, semakin dalam serangannya, semakin tinggi frekuensi serangan petirnya, dan semakin mengerikan kekuatannya, kata Dong Fang Haoren dengan sungguh-sungguh. Murong Yu tersenyum tipis, kau harus urus dirimu sendiri dulu. Aku tidak masalah sama sekali. Dong Fang Haoren menghela napas tak berdaya, lalu melanjutkan, aku sudah mengorbankan harta karun itu, kau harus masuk ke dalam jangkauan harta karunku. Dengan cara ini, sebagian serangan petir bisa diimbangi. Murong Yu tersenyum, produk ini memang bagus. Namun, Murong Yu tidak menyangka bahwa kemampuan senjata elemen alam keberuntungannya untuk menahan Lei Yin lebih kuat daripada serangan jiwanya sendiri. Namun, agar Dong Fang Haoren tidak khawatir, ia juga mengorbankan bola petir mendalam. Aku juga punya harta karun elemen petir, tapi aku tidak mengorbankannya sebelumnya. Jangan khawatir, kata Murong Yu sambil tersenyum, tetapi ia melihat Dong Fang Haoren menatap bola guntur misterius yang melayang di atas kepalanya dengan tatapan kosong. Auzu.com, ada apa? Ada apa? Murong Yu merasa sedikit aneh, lalu mendongak. Hal ini membuatnya merasa tertekan. Pada saat ini, Suan Leizu memancarkan cahaya listrik yang menyilaukan. Dan gelombang hisapan yang mengerikan terus-menerus keluar dari dalam bola guntur mendalam. Guntur dan kilat di sekitarnya benar-benar tak terkendali dan mengalir ke dalam bola guntur yang dalam seperti air pasang, dan benar-benar terserap. Ketika Murong Yu melihat, guntur dan kilat di sekitarnya telah menyerbu seperti hujan badai. Dari kejauhan, pusaran air besar muncul di antara mereka berdua. Pusaran ini semakin membesar, dan semakin banyak kekuatan guntur dan kilat yang bergejolak, hingga akhirnya semuanya ditelan oleh bola guntur yang dalam. Hanya dalam waktu sesingkat itu, Murong Yu jelas merasakan bahwa luka Suan Leizu perlahan pulih. Bisakah diperbaiki semudah itu? Setelah mengetahui hal ini, Murong Yu tak kuasa menahan kegembiraannya. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Suan Leizu bisa sepenuhnya pulih. Hanya saja,
pergerakannya saat ini agak terlalu besar, dan mudah menarik perhatian orang lain, bahkan melakukan tindakan predator. Di alam keberuntungan, Murong Yu tidak takut, ia takut pada para biksu di alam keberuntungan. Meskipun senjata terlarang yang diperoleh dari Ye Tian masih bisa digunakan sekali, kekuatan senjata terlarang itu setara dengan alam keberuntungan tingkat kedua, dan tidak berguna bagi para kultivator keberuntungan tingkat tinggi. Bagaimana dengan Xuan Leizu? Bisakah kekuatan guntur dan kilat orang-orang saat ini masih melancarkan serangan? Menara kecil 3 lantai di atas kepala Dongfang Haoren memancarkan cahaya menyilaukan, memancarkan kekuatan mengerikan yang mampu menahan tertelannya bola petir mendalam. Karena itu adalah perangkat elemen petir, benda itu pun ikut tertelan. Harta karun yang menelan petir dan kilat. Saat itu, Dongfang Haoren menelan seteguk air, wajahnya penuh keterkejutan. Ada banyak petir dan kilat di sini, meskipun tidak bisa memulihkannya ke puncak, tapi pasti bisa menyembuhkan sebagian lukamu. Kau terlalu mencolok, tolong diamkan saja. Transmisi dari Murong Yu berkata kepada Xuan Leizu. Dia tidak tahu apakah Xuan Leizu memiliki roh senjata, tapi senjata elemen secanggih itu pasti bisa memahami kata-katanya. Terlebih lagi, dia sudah mengenali masternya bersama dengan Murong Yu. Saat berbicara, Murong Yu juga mengendalikannya secara langsung. Jadi, sementara Dongfang Haoren terkejut dan tercengang, penglihatan di sini telah menghilang. Meskipun Xuan Leizu masih melahap petir, kecepatannya telah melambat beberapa kali, hanya melahap petir di dekat Murong Yu. Meskipun ini masih cukup mengejutkan, hal itu tidak menarik perhatian orang lain. Lagi pula, seperti yang dikatakan Murong Yu, terlalu banyak guntur dan kilat di sini. Meskipun ini akan memperlambat pemulihan, cepat atau lambat akan diperbaiki. Mereka tidak punya banyak waktu, yang lebih penting adalah waktu. Sepotong perangkat elemen petir yang kudapatkan secara tidak sengaja sebelumnya. Karena kerusakannya terlalu parah, aku perlu menelan petir itu untuk memperbaiki diriku sendiri. Murong Yu menjelaskan kepada Dongfang Haoren. Dongfang Haoren mengangguk, karena ia juga melihat retakan yang rapat dan seperti jaring laba-laba pada Xuan Leizu. Pada saat ini, sebuah streamer terbang dari kejauhan, dan pada saat yang sama membantai Murong Yu dengan aura yang ganas. Binatang buas, mencari kematian, teriak Dongfang Haoren, dan menara kecil 3 lantai yang tergantung di kehampaan di atas kepalanya dengan cepat memperbesar, lalu langsung memotret orang yang datang. Dengan Swiss pengunjung itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan diselimuti oleh menara 1 lantai. Kemudian, Murong Yu melihat menara 3 lantai itu sedikit bergetar, dan cahaya petir berkelap-kelip di atasnya. Setelah beberapa saat, menara kecil itu berhenti bergetar dan kembali ke penampilan biasanya. Namun, Murong Yu terkejut mendapati bahwa kekuatan Dongfang Haoren sebenarnya telah sedikit meningkat. Meskipun tidak banyak, kekuatannya setidaknya selangkah lebih maju. Senjata ajaib ini sebenarnya mirip dengan tungku kekacauan. Murong Yu menatap menara 3 lantai ungu itu dengan tatapan terkejut. Baru saja, Murong Yu dengan jelas melihat bahwa serangan itu adalah binatang buas tingkat alam Yuguang. Namun, kekuatan binatang buas ini disempurnakan oleh menara 3 lantai. Namun, Murong Yu memperkirakan bahwa meskipun menara kecil 3 lantai itu dapat memurnikan binatang buas itu, paling-paling hanya 1/10.000, atau bahkan 1/100.000, kekuatannya dicurahkan ke Dongfang Haoren. Dibandingkan dengan sebagian besar kekuatan yang tersisa di tungku kekacauan, menara 3 lantai ini hanyalah sampah. Namun, perlu dicatat bahwa Murong Yu belum pernah melihat senjata ajaib dengan kemampuan ini. Jika seseorang memiliki senjata ajaib semacam ini, selama ia terus memurnikan binatang buas atau biksu tersebut, maka kekuatannya akan terus meningkat, dan akhirnya mencapai batasnya. Sama seperti Murong Yu, jika ia terus memurnikan binatang buas, kekuatannya pasti akan meningkat jauh lebih cepat daripada kultivasinya yang terendam. Hanya saja ia adalah raja perut besar, dan kekuatan yang dimurnikan oleh binatang buas biasa tidak berpengaruh padanya. Jika tidak, Murong Yu juga akan pergi untuk membunuh. Jika harta karun Dongfang Haoren, kemampuan yang menantang surga ini, disebarkan, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di puncak keberuntungan tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali dan menganggapnya pribadi, bukan? Sangat menggoda. Namun, dengan harta karun seperti ini, Dongfang Haoren hanya memiliki kekuatan tingkat pertama alam Yuguang. Bahkan tanpa kultivasi keluarga timur, wilayah kekuasaannya tidak akan serendah itu. Seolah bisa membaca pikiran Murong Yu, Dongfang Haoren tak kuasa menahan senyum getir, meskipun pagoda listrik ungu memiliki kemampuan untuk memurnikan binatang buas dan bahkan biksu, setelah pemurnian, hanya 1/100.000 kekuatannya yang bisa kuserap. Dan kekuatan ini masih berbintik-bintik dan tidak murni, mengandung kesadaran orang yang dimurnikan. Setelah aku menyerapnya, aku harus memurnikan dan mengubahnya sepenuhnya menjadi kekuatanku. Jika tidak, aku akan menyerap lebih banyak lagi, dan kekuatanku akan menjadi berbintik-bintik dan tidak murni. Saat itu, jika kekuatan ini tidak patuh, mereka akan langsung meledakkanku. Itu saja, Murong Yu tiba-tiba menyadari bahwa hanya 1/1 kekuatan yang dapat diserap oleh Dongfang Haoren, dan kekuatan ini masih berbintik-bintik dan tidak murni. Setelah disempurnakan, akan lebih baik jika dapat memiliki 1/100.000. Selain itu, kekuatan pemurnian adalah yang paling sulit dan paling penting.
Bagaimanapun, kekuatan setiap orang membawa kesadaran dan napasnya sendiri, dan sangat sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Orang yang lebih rendah dari level mereka sendiri tidak masalah, tetapi apa gunanya orang dengan level yang lebih rendah bahkan jika mereka menyerap sepersejuta kekuatan mereka? Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi Dongfang Haoren. Tetapi bagi binatang buas dan biksu dengan alam yang sama, akan menjadi lebih sulit untuk memurnikan kesadaran mereka. Dengan cara ini, kekuatan sepersejuta mereka tidak akan banyak berpengaruh pada Dongfang Haoren. Binatang buas yang alamnya jauh lebih tinggi dari Dongfang Haoren, kekuatan sepersejuta mereka memiliki efek tertentu pada Dongfang Haoren. Tetapi Dongfang Haoren akan menjadi sangat sulit untuk memurnikan kesadaran mereka. Lagi pula, tidak mudah bagi Dongfang Haoren untuk membunuh binatang buas yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Menara Zidian sangat dahsyat, kekuatannya hampir hambar dan tidak ada jaminan. Lagi pula, tidak semua harta karun setara dengan tungku kekacauan. Tungku kekacauan adalah pendamping tubuh surgawi kekacauan, dan kekuatannya paling dahsyat. Setelah dimurnikan, sebagian besar kekuatannya tidak hanya dapat diserap, tetapi juga dimurnikan. Namun, Dongfang Haoren benar-benar menunjukkan kepada Murong Yu kemampuan harta karunnya yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa ia tidak lagi waspada terhadap Murong Yu, mungkin ia ingin benar-benar berteman dengan Murong Yu. Tentu saja, Murong Yu punya ide lain. Dongfang Haoren tidak menunjukkannya sejak lama, dan ia tidak menunjukkannya nanti, tetapi ia tidak menunjukkannya sampai ia mengorbankan Suan Leizu. Ini adalah sesuatu yang harus ia beritahukan kepada Murong Yu. Ia tahu rahasia Suan Leizu, dan ia tidak akan mengungkapkannya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Murong Yu, ia memberitahu Murong Yu tentang kekuatan menara listrik ungu. Kita tidak saling berhutang, dan kita semua tahu intinya. Benar saja, di lain waktu, mereka bertemu beberapa binatang buas di Thunder Jedi. Namun, Dongfang Haoren tidak melanjutkan pemurniannya, melainkan langsung membunuhnya. Di saat yang sama, selama proses ini, Murong Yu melihat Dongfang Haoren terus menyempurnakan kekuatan binatang buas yang telah ditelannya sebelumnya. Setelah disempurnakan, kekuatannya hanya sedikit meningkat, lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, ketika bertemu dengan binatang buas, produk ini ditembak pada saat pertama, dan tidak ada kesempatan bagi Murong Yu untuk mengambil tindakan. Ini membuat Murong Yu tertekan untuk sementara waktu. Dalam kata-kata Dongfang Haoren, bahkan jika Murong Yu kuat, bagaimana dengan? Tetapi itu hanya tingkat ke-9 dari alam udara campuran. Tetapi dia adalah tingkat pertama alam Yu Guang, dan dia jelas lebih kuat dari Murong Yu. Karena itu, dia harus membersihkan semuanya. Namun, Dongfang Haoren segera terkena. Karena kedua misi mereka ilusi, yang satu mencari peri petir, dan yang lainnya mencari gendang petir. Saya tidak tahu apakah kedua hal ini ada. Oleh karena itu, mereka telah berpindah-pindah di Lei Yin Jedi, mencoba menemukan dua harta ini secara kebetulan. Tetapi sebelum Lei Yin Jedi, banyak orang masuk ke sini. Meskipun Lei Yin Jedi sangat besar, mudah untuk bertemu ketika ada lebih banyak orang. Pada hari ini, mereka berdua dikelilingi oleh 3 kultivator alam Yu Guang tingkat tinggi. Alam terburuk dari ketiga orang ini adalah alam Yu Guang. Undu, tingkat ke-7, yang tertinggi bahkan mencapai alam Yu Guang tingkat ke-9. Murong Yu, tunggu sebentar sampai aku menahan mereka, cepatlah lari ke sini. Sebelum Murong Yu berbicara, Dongfang Haoren diseret ke belakang oleh Dongfang Haoren, dan berkata dengan suara berat. Murong Yu merasa sedikit tertekan, tetapi tidak berbicara. Namun, ia menatap Dongfang Haoren dengan saksama karena hal ini. Orang ini mengorbankan dirinya demi waktu untuk melarikan diri. Sungguh orang yang baik, tinggalkan dua elemen ini untukku, lalu kalian bisa berguling. Kultivator tingkat ke-7 dari alam Yu Guang itu menatap Suan Leizu dan menara listrik ungu dengan mata cerah, dan berkata dengan ekspresi serakah. Petik 2. Murong Yu hanyalah tingkat ke-9 dari alam udara campuran, dan meskipun alam Dongfang Haoren tinggi, ia hanyalah tingkat pertama dari alam Yu Guang. Alam seperti itu bisa menjadi liar di Lei Yin Jedi, mengapa demikian? Tentu saja bukan karena kekuatan mereka melawan langit, tetapi karena harta karun di kepala mereka. Jika mereka mendapatkan harta karun ini, bukankah mereka akan berjalan di sini dengan lebih tidak bermoral? Lao San, kau terlalu baik. Minta mereka untuk menyerahkan harta karun ruang angkasa mereka sebelum mereka pergi. Kalau tidak, bunuh saja mereka. Kultivator alam Yu Guang tingkat 8 itu menatap dingin ke arah Murong Yu dan berkata. Kultivator alam Yu Guang tingkat 7 itu menepuk pahanya dengan keras, sialan, kenapa aku lupa? Kalian berdua bajingan, kenapa kalian tidak cepat-cepat menyerahkan artefak elemental dan harta karun ruang angkasa kalian kepadaku? Mau mati. Petik 2. Kalian 3 makhluk yang tidak melakukan kejahatan, bahkan jika kami menyerahkan harta karun dan harta karun ruang angkasa, kalian tidak akan membiarkan kami pergi. Dongfang Haoren memang orang baik, tapi bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu rencana ketiga orang ini? Begitulah ia mengutuk tanpa ampun. Di saat yang sama, ia bahkan mengirimkan pesan suara kepada Murong Yu dan berkata, aku akan bertindak, kau lari. Dongfang Haoren benar-benar bergerak sebelum kata-katanya selesai. Setelah mengorbankan menara listrik ungu, mereka bertiga menatap lawan dan membunuh mereka.
Murong Yu memutar matanya, orang ini benar-benar tak bisa berkata-kata. Pengadilan kematian, Aozu.com, kultivator alam Yuguang tingkat 7 itu melompat, seolah-olah telah dipermalukan oleh Dongfang Haoren, dan melancarkan pukulan yang sangat dahsyat. Boom, menara listrik ungu langsung terhempas, sementara Dongfang Haoren terhempas tanpa jejak, menyemburkan darah ke kehampaan. Ia terluka oleh kerusakan yang berceceran. Murong Yu, jangan lari sekarang, tunggu sampai kapan. Dongfang Haoren, yang terbang keluar untuk melihat Murong Yu masih berdiri tak bergerak, tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Kemana kalian akan lari? Tak seorang pun dari kalian bisa lolos, kalian semua harus mati hari ini. Kultivator alam Yuguang tingkat ke-7 itu mengulurkan tangan besarnya, meninju Dongfang Haoren, dan melesat. Dengan kekuatannya yang 6 tingkat lebih tinggi dari Dongfang Haoren tak mampu menghentikannya, dan akan hancur berkeping-keping oleh pukulan lawan. Melihat tinju lawan hendak menghancurkan Dongfang Haoren, bahkan Dongfang Haoren pun sudah putus asa. Namun, di tengah cahaya listrik dan api batu ini, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis, meraih tangan besar biksu alam Yuguang tingkat ke-7 itu. Waktu seakan berhenti saat ini, tangan besar biksu alam Yuguang tingkat ke-7 itu seolah tertahan di kehampaan, sekeras apapun ia berjuang, ia tetap tak bergerak. Terkejut, kultivator alam Yuguang tingkat ke-7 ini menatap pemilik tangan besar itu dan ternyata adalah Murong Yu tingkat 9 dari alam campuran udara yang selama ini diabaikan oleh mereka. Anak ketiga, ada apa denganmu? Apa tenagamu terbuang sia-sia untuk perut seorang wanita? Anak kedua dari ketiganya berkata dengan wajah muram dan berteriak dingin. Raut wajah kultivator alam Yuguang tingkat 7 itu sangat buruk rupa. Bukan karena dia terlalu lemah, tetapi karena kekuatan Murong Yu yang terlalu besar. Kekuatan Murong Yu terlalu dahsyat, dia sama sekali tidak bisa melawan. Matilah aku, teriak kultivator alam Yuguang tingkat 7 itu, dan sebuah pukulan lain langsung menghantam ke arah Murong Yu, ingin menghajarnya sampai mati. Cahaya dingin berkilat di mata Murong Yu, dan tangan satunya melesat dengan sebuah pukulan. Klik, tinju kultivator alam Yuguang tingkat 7 itu langsung hancur tanpa jejak. Namun, tinju Murong Yu melesat lurus ke depan, dan setelah menghantam tinju lawan, dia juga menghancurkan lengan lawannya, dan akhirnya meninju setengah badan lawannya. Serahkan semua harta karun di tubuhmu, atau kau akan mati. Murong Yu menatap lawan bicaranya dengan tatapan acuh tak acuh dan kembali pada kata-kata aslinya. Monster macam apa ini, bagaimana bisa sekuat ini? Kultivator alam Yuguang tingkat 7 itu hampir berteriak ketakutan, "Bos, tolong. Anak ini terlalu aneh, terlalu kuat." Kultivator alam Yuguang tingkat 7 yang bermartabat itu begitu ketakutan hingga ia pingsan. Lepaskan anak ketiga, atau kau akan mati. Kultivator alam Yuguang tingkat 9 yang sedari tadi terdiam itu melangkah maju, menatap Murong Yu dengan acuh tak acuh, lalu mencipratkan air liurnya dengan ganas. Pada saat ini, Dongfang Haoren, yang jatuh di kejauhan, menatap kosong ke arah Murong Yu. Apakah ini Murong Yu yang ia kenal? Bagaimana mungkin kekuatannya bisa sekuat ini? Kemudian Dongfang Haoren terpukul keras. Ternyata dia memang sekuat ini, tapi aku sudah bilang sebelumnya kalau aku lebih kuat darinya. Dongfang Haoren tersipu malu. Hanya saja, aku tidak tahu apakah dia lawan dari alam Yuguang tingkat 9. Kalau begitu, bukankah dia punya kekuatan untuk melintasi alam yang luas? Sungguh mengerikan. Hanya saja Sekte Matahari memiliki murid seperti itu, melawan langit. Tapi aku belum pernah mendengarnya. Baiklah, aku akan melepaskan mereka. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Murong Yu, lalu ia melemparkan biksu alam Yuguang tingkat 7 ke tangannya. Melihat pemandangan ini, kedua biksu alam Yuguang tingkat 9 itu mencibir dalam hati. Sementara itu, Dongfang Haoren di belakang tampak lesu, bukankah Murong Yu terlalu terlibat dengan dunia? Kenapa kau melepaskannya seperti ini? Aduh, namun, di saat yang sama ketika kedua biksu alam Yuguang tingkat 9 itu mencibir, Dongfang Haoren terdiam. Kultivator alam Yuguang tingkat 7 yang dilempar keluar oleh Murong Yu tiba-tiba meledak. Lalu, tak ada lagi. Bahkan jiwanya pun hancur berkeping-keping, tentu saja ia tak bisa mati lagi. Ketiga Dongfang Haoren tercengang. Tak lama kemudian, dua orang lainnya bereaksi, "Kalian cari mati." Dengan teriakan keras, keduanya menyerang bersamaan. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat itu menerjang dan membunuh Murong Yu dalam sekejap. Mata Murong Yu berkilat dingin, dan untuk orang seperti ini, ia langsung menghabisinya. Karena itu, ia pun tak berniat berbelas kasih, dan langsung melancarkan kekuatan tempur setengah langkah alam keberuntungan dan menyerangnya. Meskipun alam kedua orang ini relatif tinggi, mereka satu tingkat lebih tinggi dari Murong Yu. Namun, kekuatan mereka sebenarnya jauh lebih rendah daripada alam keberuntungan setengah langkah. Oleh karena itu, Murong Yu, yang telah mencapai kekuatan setengah langkah di alam keberuntungan, tak perlu bergerak sama sekali, cukup menghadiahi mereka masing-masing dengan satu pukulan. Kemudian, keduanya pun terhempas. Tak ada ketegangan. Oke, tiba-tiba Murong Yu berseru kaget. Melihat ekspresi terkejutnya, Dongfang Haoren tak kuasa menahan diri, jadi ia mencondongkan tubuh ke depan. Peta rute, peta jalan menuju rumah gua di Leiyin Jedi.
Seru Dongfang Haoren langsung. Setelah membunuh musuh, ia selalu punya kebiasaan menjarah harta lawan sebagai rampasan. Setelah membunuh ketiga orang ini, Murongyu mengumpulkan harta ruang angkasa mereka. Awalnya, ia tak menyangka akan mendapatkan harta karun dari ketiga orang ini. Mengingat mereka juga kultivator biasa, apa saja hal baik yang bisa didapatkan oleh kultivator biasa. Namun, jiwanya masih terus menyelidiki. Siapa sangka ini sebuah penemuan. Ia mengambil diagram sirkuit kuning yang terbuat dari kulit binatang buas jenis apa. Setelah melihatnya sekilas, Murongyu menemukan bahwa titik terakhir dari peta jalan ini adalah rumah gua legendaris Lei Yin Jadi. Apakah gua itu benar-benar ada? Dongfang Haoren menatap Murongyu dengan ragu dan bertanya bersamaan. Seperti halnya Murongyu, ia juga mengira Dongfu tidak ada. Namun kini peta jalan ini telah muncul, yang langsung membalikkan pandangan mereka sebelumnya. Terlebih lagi, peta rute tersebut juga menunjukkan bahwa selain peta rute, kulit binatang ini juga merupakan kunci untuk membuka gua tersebut. Jika tidak memiliki kunci ini, bahkan jika menemukan gua tersebut, mereka tidak akan bisa masuk. Benarkah? Coba lihat saja, kata Murongyu sambil tertawa. Ia juga meragukan apa yang disebut peta jalan ini. Terlebih lagi, sungguh aneh peta jalan ini didapatkan oleh ketiga hantu malang itu. Tentu saja, jika ketiga orang itu tidak berniat merampok, bagaimana mungkin peta jalan ini bisa didapatkan oleh Murongyu? Terkadang, ketika karakter seseorang bagus, meskipun awalnya bukan miliknya, tiba-tiba ia menjadi miliknya. Meskipun ia tidak tahu apakah peta jalan itu benar atau tidak, kini ia tidak punya kegiatan apapun, ia hanya mencari peri petir dan yang disebut gendang petir di Lei Yin Jadi tanpa tujuan. Hal-hal yang mengandalkan keberuntungan seperti ini hanyalah ilusi. Murongyu menduga jika jadi Lei Yin benar-benar memiliki gua, maka gendang Lei Yin dan peri petir mungkin muncul di sana. Jadi, ia pun cocok dengan Dongfang Haoren, dan langsung mengikuti peta jalan dan terbang melewatinya. Namun, tak lama kemudian, Murongyu berhenti dan melihatnya menatap Dongfang Haoren tanpa berkata-kata. Sudah kubilang kau orang besar, tidak bisakah kau menatapku dengan kebencian seperti ini? Aku merinding sekujur tubuhku. Ayo, Dongfang Haoren masih menatap Murongyu dengan tatapan getir. Murongyu, kau benar-benar tersembunyi. Kau bisa dengan mudah membunuh eksistensi kuat dari alam Yuguang tingkat 9 dan membunuh musuh di seluruh alam yang luas. Kau benar-benar bejat. Aku pernah menawarkan diri untuk membunuh monster itu sebelumnya. Mendengar itu, Dongfang Haoren sedikit tertekan dan malu. Murongyu memelototinya, aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya berkali-kali, tapi apa kau memberiku kesempatan? Dongfang Haoren berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang tidak memberi kesempatan pada Murongyu. Namun, kekuatan tempur Murongyu sungguh mengerikan. Setelah menembus alam cahaya kosmik, bukankah mungkin untuk langsung membunuh keberadaan alam penciptaan tingkat rendah? Sebenarnya, yang tidak diketahui Dongfang Haoren adalah bahwa jauh sebelum ia datang ke Lei Yin Jadi, Murongyu telah membombardir keberadaan alam keberuntungan. Itu hanyalah kekuatannya sendiri. Namun pada akhirnya, ia tetap menyerang. Daftar utama, membunuh alam keberuntungan yang kuat, melintasi dua alam besar untuk membunuh musuh, jika menyebar, pasti akan hancur. Terlebih lagi, Dongfang Haoren bahkan tidak tahu betapa sulitnya bagi Murongyu untuk menembus alam cahaya kosmik. Berkat peta jalan, keduanya tidak mengambil jalan memutar, dan segera masuk lebih dalam. Dalam prosesnya, binatang buas yang mereka temui menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Dongfang Haoren akhirnya berhenti beraksi, tetapi bersembunyi tepat di belakang Murongyu, mengawasinya dengan santai dan membunuh binatang buas itu. Binatang buas di alam keberuntungan bukanlah lawan Murongyu. Karena itu, mereka melaju lurus ke depan tanpa hambatan. Namun, guntur yang sesekali muncul semakin menakutkan. Setelah mengetahui metode serangan Lei Yin, bola jiwa Murongyu bergetar sekali setiap kali serangan guntur muncul, dan kemudian serangan guntur itu hancur berkeping-keping. Karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan serangan guntur ini. Yang mengejutkannya adalah menara listrik ungu milik Dongfang Haoren. Sebelumnya, Dongfang Haoren mengatakan bahwa menara petir ungu adalah peninggalan ayahnya, dan itu adalah elemen tingkat keberuntungan. Namun, kinerja menara Zidian membuat Murongyu curiga bahwa itu adalah elemen yang lebih maju. Karena tidak peduli apakah itu petir atau serangan petir, mustahil untuk menembus pertahanan menara petir ungu dan menyerang Dongfang Haoren. Oleh karena itu, sekilas, Dongfang Haoren tampak sedikit lebih santai daripada Murongyu. Namun, pagoda listrik ungu miliknya adalah alat dasar, dan setiap saat setelah dikorbankan, ia akan menghabiskan banyak daya. Meskipun menara listrik ungu dan Dongfang Haoren sangat kompatibel, keduanya tidak menghabiskan banyak daya. Namun, Dongfang Haoren baru berada di tingkat pertama alam Yuguang, berapa banyak daya yang ia miliki. Tak lama kemudian, ia tak mampu lagi menahannya. Jadi, ia terus-menerus mengonsumsi beberapa pil untuk mengisi kembali daya yang terkuras. Namun, pil yang ia konsumsi membuat Murongyu terus menggelengkan kepalanya. Orang-orang di keluarga Dongfang ini sungguh luar biasa. Demi eksistensi di tingkat alam cahaya kosmik yang bermartabat, obat-obatan tingkat alam udara campuran masih digunakan. Dan ramuan-ramuan itu hanyalah ramuan biasa.
Meski begitu, Dongfang Haoren tampak berhati-hati setiap kali menelan pil, dan ia baru akan menelannya setelah tak sanggup menahannya. Auzu.com anak yang getir ini. Tak tahan lagi, Murong Yu langsung melemparkan cincin penyimpanan ke Dongfang Haoren. Apa ini? Dongfang Haoren mengambilnya, dan saat ia bertanya, pikiran spiritualnya sudah merasuk. Ia bahkan menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Pil, berbagai macam pil, semuanya berada di tingkat alam cahaya Yu, menumpuk seperti gunung. Selain pil penambah kekuatan, ada juga berbagai macam pil untuk penyembuhan dan pemulihan. Pil di sini bagaikan tabungan sekte. Terima kasih. Dongfang Haoren tahu urusannya sendiri, dan tidak menghindarinya, melainkan langsung menerimanya. Namun, ia sangat berterima kasih kepada Murong Yu. Namun, sebagai seorang pria, ia memendam rasa terima kasihnya jauh di dalam hatinya. Ia memutuskan bahwa ia harus mengembalikannya kepada Murong Yu di masa depan. Murong Yu memelototinya, itu hanya pil obat yang tidak kau butuhkan. Kau tidak perlu sopan. Dongfang Haoren memutar matanya, merasa sedikit terdiam. Identitas keduanya mirip, dan tingkatannya sedikit lebih tinggi daripada Murong Yu. Namun, mengapa penampilan Murong Yu begitu baik, tetapi ia begitu menyedihkan? Apakah ini masalah karakter? Sebenarnya, Dongfang Haoren memang tidak bisa dibandingkan dengan Murong Yu. Sejak kecil, ia tumbuh hingga saat ini, dan tidak pernah bergantung pada orang lain. Bahkan jika ia bergabung dengan sekte, ia hanya menganggap sekte itu sebagai tempat berlindung sementara. Semua yang ia miliki diperolehnya sendiri. Dan Dongfang Haoren, selain pengalaman yang dibutuhkan, dapat dikatakan selalu berada di bawah perlindungan keluarga Dongfang, jadi bagaimana mungkin semua yang ia dapatkan dibandingkan dengan Murong Yu? Apa yang diberikan Murong Yu kepadanya hanyalah puncak gunung es di antara semua hartanya. Meskipun 6 kekuatan dunia Tianwu tidak bisa menyamai keluarga Dongfang, mereka masih jauh lebih kaya daripada Dongfang Haoren, seorang murid yang putus asa. Namun, Murong Yu mengosongkan gudang harta karun 6 kekuatan utama. Dengan dukungan amunisi besar milik Murong Yu, Dongfang Haoren tidak lagi gentar, dan mulai menelan pil. Oleh karena itu, kecepatan kemajuan mereka pun semakin cepat. Tentu saja, semakin dekat mereka dengan kedalaman jadi Lei Yin akan semakin menakutkan. Bahkan guntur dan kilat pun semakin menakutkan. Dengan kekuatan guntur dan kilat, Murong Yu sudah bisa dibombardir. Namun, Murong Yu langsung mengorbankan bola petir mendalam, melayang di kehampaan di atas kepalanya. Kekuatan yang dibombardir itu sama sekali tidak dibombardir ke arah Murong Yu, melainkan telah diserap oleh Xuan Leizu. Xuan Leizu adalah harta karun elemen petir. Meskipun telah terpukul keras, guntur dan kilat jadi Lei Yin belum menjadi ancaman baginya. Sebaliknya, ia telah menjadi makanan dan obat mujarabnya. Setelah melahap sejumlah besar kilat, Murong Yu akhirnya melihat bahwa retakan pada bola petir mendalam secara bertahap diperbaiki. Bagaimana dengan serangan petir? Namun, ia masih belum dapat mencapai jiwa Murong Yu. Namun, ia juga tercekik. Oleh karena itu, dengan paksa, Murong Yu akhirnya melarikan diri dari jiwa utama ke dalam Hetu Luoshu, dan di ruang jiwa hanya tersisa satu klon jiwa tanpa banyak kesadaran. Serangan Lei Yin secara alami akan mengenai Hetu Luoshu, tetapi dengan mudah dilenyapkan oleh Murong Yu. Di sisi lain Dongfang Haoren, serangan petir dan kilat masih belum dapat membantunya, tetapi ia menelan pil itu setiap saat. Jika ini terus berlanjut, pil yang diberikan Murong Yu akan segera habis. Oleh karena itu, pada akhirnya Dongfang Haoren hanya bisa dengan berani memasuki jangkauan perlindungan Xuan Leizu. Saat ini, hanya Lei Yin yang masih bisa berpengaruh padanya, dan guntur serta kilat hampir tidak bisa mengenainya. Seharusnya yang sebelumnya, kata Dongfang Haoren bersemangat. Namun, tak lama kemudian ia tak bisa bersemangat lagi. Karena tepat di tempat yang ditunjukkan peta jalan, banyak orang telah berkumpul saat ini. Aura yang kuat dan mengerikan meletus dari masing-masing dari mereka. Kebanyakan dari mereka berada di level keberuntungan. Sialan, seru Dongfang Haoren langsung. Orang-orang itu tidak memiliki peta rute, bagaimana mereka tahu bahwa disinilah Dongfu berada? Tidak ada yang istimewa di sini. Jika istimewa, serangan guntur di sini adalah yang paling kuat, dan guntur serta kilat juga mengerikan. Pada saat ini, bahkan makhluk-makhluk di level keberuntungan itu tidak berani mengalihkan perhatian mereka dari serangan guntur dan kilat. Ketika Murong Yu melihat mereka, mereka semua menoleh. Setelah melihat kombinasi ranah antara dua orang kuat, yaitu Murong Yu dan yang lainnya, awalnya terkejut, lalu semuanya menunjukkan senyum antusias. Di sini, kecuali sebagian kecil ranah keberuntungan setengah langkah yang bisa mencapai kedalaman, yang lainnya setidaknya merupakan ranah keberuntungan yang kuat untuk masuk ke sini. Namun, apa arti kemunculan Murong Yu dan Dongfang Haoren? Artinya, mereka memiliki harta karun yang kuat.